A'udzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, di mana kita dapat berkumpul dalam majelis ilmu mata kuliah mekanika fluida dan hidrolika, pertemuan ke-13 aliran melalui sistem pipa. Learning outcome pada pertemuan ini adalah pada akhirnya pertemuan ini diharapkan mahasiswa akan mampu menjelaskan sifat-sifat dan prinsip dasar analisis pengaliran dalam pipa, terutama dalam sistem perpipaan. Outcome materi: aliran fluida dalam pipa, bilangan Reynolds, kecepatan kritis, kehilangan tekanan. Ini adalah ilustrasi di mana aliran melalui pipa yang ada pada sumber daya air, ini pada dam menggerakkan turbin, ini dari air hulu ke hilir menggerakkan turbin. Deskripsi aliran dalam pipa. Aliran dalam pipa dinyatakan sebagai aliran penuh tertekan pada saluran tertutup. Untuk debit tertentu Q, aliran dalam pipa dapat dideskripsikan sebagai fungsi dan luas penampang pipa, elevasi pipa, tekanan dalam pipa, dan kecepatan aliran dalam pipa. Aliran laminer dan aliran turbulen. Aliran laminer, kecepatan aliran kecil. Bagian-bagian air dalam pipa bergerak dalam lapisan-lapisan paralel. Aliran turbulen, kecepatan pada saat pengaliran mulai mengalami turbulensi. Kecepatan aliran tersebut membesar, maka aliran akan menjadi sinusoidal dan bagian-bagian air akan bercampur satu sama lainnya. Reynolds number. Reynolds menemukan bahwa transisi dari kondisi laminer ke aliran turbulen pada aliran dalam pipa tidak hanya tergantung pada kecepatan aliran, tetapi menyertakan pula diameter pipa dan kekentalan cairan, tergantung cairannya apa gas, apa air, apa minyak. Rasio ini dikenal dengan Reynolds number. Ini putunya Reynolds number 1842-1917. Ini persamaannya RE sama inertia phase per viscous phase. Nah, ini persamaan Reynolds. RE sama dengan F kecil dikali D dikali rho dibagi mu sama dengan F kecil dikali D dibagi mu, di mana RE bilangan Reynolds, F besar kecepatan rata-rata aliran dalam pipa, D besar diameter pipa sisi dalam, rho rapat massa air, mu kekentalan dinamis, V kekentalan dinamik. Bilangan Reynolds kritis. Bilangan Reynolds kritis dalam pipa berbentuk lingkaran adalah 2000. Pada nilai ini, aliran laminer akan berubah menjadi aliran turbulen. Berdasarkan percobaan perubahan tidak selalu terjadi pada RE 2000, melainkan bervariasi hingga 2400. Tegangan geser pada aliran pipa. Untuk aliran laminer, N sama dengan 0, sehingga R sama dengan mu dikali N dikurang N sama dengan dF per dy. Aliran turbulen, mu sama dengan 0, sehingga R sama dengan N dy per dF per dy. Aliran dalam pipa. Pengaliran laminer dalam pipa lingkaran. Pengaliran turbulen pada pipa lingkaran. Pengaliran laminer dalam pipa lingkaran. HF sama dengan lambda LF pangkat 2 dibagi 2 GD. Lambda sama dengan 64 RE. Pengaliran turbulen pada pipa lingkaran, harga lambda berbeda untuk pipa hidrolik licin maupun kasar. Hidrolik licin apabila E per D lebih kecil daripada 8 dibagi RE akar lambda, atau
D sama dengan 1,7 E, maka 1 per akar lambda dibagi 2 log RE akar lambda per 2,5. Hidrolik kasar apabila E per D lebih besar daripada 200 dibagi RI akar A, atau lambda lebih besar dari 0,08 E, maka setengah dibagi akar lambda sama dengan 2 log 3,7 D per E. Formula empiris untuk aliran pipa, formula Hazen and William. F sama dengan 1,318 C HW RH pangkat 0,63 S pangkat 0,54, di mana F kecepatan aliran dalam pipa, S kemiringan garis energi, R hidrolik radius, C koefisien Hansen-William. Formula Manning sama dengan F sama dengan setengah pi RH pangkat 23 S pangkat setengah, di mana F sama kecepatan aliran dalam pipa, S kemiringan garis energi, R hidrolik radius, P koefisien Manning. Ini kehilangan energi akibat pelebaran, akibat penyempitan, akibat belokan. Ini ada gambar ilustrasinya, ada penyempitan, ada pelebaran, ada belokan. Sistem pipa yang menghubungkan dua buah reservoir. Terdapat 3 permasalahan utama. Menghitung kehilangan energi apabila diketahui debit aliran dan kondisi sistem pipa dapat diselesaikan secara langsung. Menghitung debit aliran apabila diketahui batas tekanan yang diizinkan dan kombinasi sistem pipa dalam kurung diselesaikan melalui trial and error. Menghitung diameter pipa apabila diketahui debit aliran dan total tekanan yang diizinkan diselesaikan melalui trial and error. Sistem pipa bercabang. Masalah aliran dalam pipa ini dapat diselesaikan apabila memenuhi 2 kondisi. Q masuk sama dengan Q keluar. Tekanan pada titik pertemuan atau P merupakan tekanan yang mewakili tekanan dari keseluruhan pipa. Ini adalah contoh ilustrasi yang sebelah kiri, gambar pipa plumbing di bawah dak. Ini biasanya hotel-hotel besar. Ini hotel-hotel besar. Yang ini juga, ini ilustrasi antara WC duduk dengan wastafel. Ini sistem pipa bercabangnya. Kondisi pengaliran. Kondisi 1. A ke T ke B ke C. Q dikurang Q1 dikurang Q2 dikurang Q3 sama dengan 0. Itu prinsipnya. Kondisi pengaliran 2. A dari A ke T ke C. Berarti Q1 sama dengan Q3. Q1A ini sama dengan Q3C. Ini adalah gambaran ini perpipaan yang ada di perhotelan. Pengaliran kondisi 2. Q1 plus Q2 minus Q3 sama dengan 0. Ini ada ilustrasinya. A, B, C, A, B, T, C. Nah ini plafon hotel-hotel. Ini kondisi pengalirannya, kondisi pengaliran. Ini juga kondisi pengaliran. Ini adalah sistem pengaliran yang digambarkan sebelah atas, sebelah bawah juga. Ini demikianlah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian, terima kasih.